Oke, langsung aja berlanjut dari episode kemarin. Ketika Zhao Xinhua sedang mengarahkan rantainya ke arah Shinona untuk disandera, Qin Chen yang tidak tinggal diam, ia segera melindunginya lalu menyerang baliknya juga nih. Setelah itu Xinhua terjengkang dan pingsan oleh jurus setrum bogo yang tadi dilancarkan si Qin Chen. Jelas membuat si isi ruangan sangat kaget. Juga Zhao Zhenlong dari keluarga Zhao sangat meminta maaf dan ingin diberi kesempatan. Saking takutnya, sampai-sampai berjanji untuk tidak menyusahkan keluarga Su lagi nih Bor. Namun di sana Qin Chen hanya bisa membiarkan Patriark memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Patriark yang mungkin sudah muak terhadap mereka, ia kali ini tidak membiarkan mereka bebas. Karena menurutnya jika melepaskan mereka sama saja melepaskan harimau ke gunung. Mendengar Patriark tidak melepaskan keluarga Zhou-nya, mereka kabur terbirit-birit. Namun segera dihentikan oleh pasukan keluarga Su yang teramat banyak itu. Sekalinya ada celah untuk kabur lagi, malah diserang si Qin Chen nih. Di sana ketika Zhao Zhenlong akan diserang Patriark, Qin Chen datang dan sedikit menginterogasi si Zhenlong mengenai keterkaitan keluarga Zhao dengan Liu Cheng itu. Zhenlong yang awalnya menolak untuk menjawab, akhirnya menjawab setelah diancam si Qin Chen nih. Di sana Zhenlong mengatakan bahwa ini semua adalah ide dari Liu Cheng. Termasuk racun yang diberikan kepada Patriark keluarga Su juga, itu adalah pemberian dari Liu Cheng. Mereka juga berkomplot akan membunuh keluarga Su dengan cara mendorong mereka untuk menghadapi toke mata tiga yang bahaya itu. Ia juga mengatakan bahwa selama keluarga Su mati di pegunungan Xuanzong, semua harta yang didapatkan keluarga Zhao dari keluarga Su, sebagian akan diberikan kepada Liu Cheng. Patriark yang mengetahui kebenaran itu, ia pun meracau sendiri dan merasa bodoh karena telah minta bantuan Liu Cheng untuk membuat penawarnya. Di sana Qin Chen menepati janjinya untuk tidak membunuhnya, tapi hanya melumpuhkannya saja. Sehabis keluarga Su mengucapkan hatur thank you kepada Qin Chen, kita dialihkan ke si Qin Chen yang sedang dijamu oleh Shinona dan keluarga Su. Terlihat juga putra si bapak pengawal itu yang bernama Ming Zheng merasa cemburu dan tersingkirkan dari sana. Namun ia segera ditenangkan oleh ayahnya dengan mengatakan Qin Chen bukanlah dari dunia yang sama dengan mereka. Juga Qin Chen tidak ada harapan untuk bersama Nona. Di sana setelah berpikir lagi, Ming Zheng merasa bersyukur sudah diselamatkan oleh si Qin Chen. Ming Zheng juga berharap bisa sekuat Qin Chen. Dan berkali-kali Ming Zheng ditangguhkan oleh ayahnya. Singkat cerita, ketika sedang bersulang untuk menghormati Qin Chen, Patriark yang masih terkena racun merasa racunnya mengganas. Lalu orang-orang di sana menyuruh Patriark untuk tidak meminum anggur karena anggur bisa memperparah luka yang disebabkan racun itu. Melihat Patriark batuk kesakitan, Qin Chen pun berinisiatif untuk mengobati Patriark. 你会医术？略懂一二，收。一点小毒而已，谁说我不能治？什么？什么？ Alhasil, Qin Chen pun berhasil mengobatinya. Ia mengatakan itu hanyalah racun rendahan yang gampang saja untuk dimusnahkan. Di sana, Patriark merasa sangat-sangat bugar, dan kekuatannya juga menambah karena berkat racun itu yang terbuat dari obat-obatan yang misterius. Kok bisa ya? Setelah itu, Qin Chen diberikan hadiah cincin penyimpanan oleh Patriark yang merupakan milik keluarga Zhou. Singkat waktu, di sana Patriark menanyakan tentang kedatangan Qin Chen ke kota Wu, dan jika membutuhkan sesuatu, keluarganya akan berjuang sampai mati. Qin Chen pun membenarkan hal itu, bahwa ia datang ke kota Wu karena ada suatu hal. Tapi di sana, Qin Chen terlebih dulu ingin diceritakan tentang Liu Cheng. Setelah itu diceritakan oleh Patriark bahwa Liu Cheng adalah alkemis tingkat 2 dan ia juga membuka toko obat di kota Wu. Namun, jika ada yang ingin berobat ke sana, maka harus memenuhi permintaannya terlebih dulu. Pavilion Liu Cheng dibangun setelah tidak diandalkannya pavilion obat serta aula suci Bloodline di kota Wu. Hal itu tidak terlepas dari maraknya kekacauan di kota ini. Merasa tertantang dengan cerita yang disampaikan Patriark, Qin Chen pun menginginkan Patriark mengantarkannya ke sana. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sana.
Terlihat juga ada sekelompok orang yang ingin mengobati kapten kelompoknya yang sedang terluka parah. Namun mereka disuruh oleh penjaga untuk mengantri agar bisa mendapatkan tugas. Mereka pun terlihat bingung dan ingin kaptennya disegerakan untuk diobati. Maka dari itu mereka berniat akan menyogok para penjaga itu. Melihat nominal uangnya yang sangat sedikit, para penjaga itu pun menolaknya. Merasa kesal, para pasukan itu pun berniat akan menerobos ke dalam. Namun mereka berhasil digagalkan oleh para penjaga itu. Di sanalah para penjaga itu merasa menjadi orang paling tinggi dengan mengatakan selama kalian mematuhi aturan tentu saja takkan dalam bahaya. Ketika masih sedang berbicara, tiba-tiba Qin muncul dan mengatakan benar-benar perkataan yang sangat menggelegarkan. Anjay. Masih dalam bacotannya, mereka juga ingin segera menyerang Qin. Namun datanglah patriark yang menghadapi kedua orang itu. Saat tiba di mana patriark terlihat kewalahan, barulah Qin menghancurkan formasi kedua penjaga itu dengan jimatnya. Dari sana patriark mendapatkan celah lalu segera melumpuhkan mereka. Singkat cerita, Qin dan patriark pun terlihat akan masuk dan bertemu dengan alkemis besar Liu. Sebelum masuk, Qin memberikan sebotol pil kepada pasukan yang terluka tadi. Alhasil, mereka yang memakan pil itu menjadi jag-jago ringkas kembali. Setelah itu, mereka yang merasa tertolong oleh Qin ingin membalas budi untuk membantu penyelamatnya itu di tengah obrolan dan gibahan warga sekitar. Mereka pun masuk ke sana, lalu di dalam mereka mendapati ada tulisan part ini bersambung dulu. Oke Squad Capruk, mungkin segini dulu di part kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Capruk undur diri, see you next video, wassalam dan goodbye.